Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pembelajar Kampus Desa Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali lagi pada live streaming Kampus Desa Indonesia, berdiskusi tentang budaya, kelas budaya, dan apa yang bisa kita pelajari dari lingkungan kita. Beserta kita adalah Saudara Mastur Sonsaka, salah satu dari kontributor Kampus Desa Indonesia yang berada di Lombok, di Nusa Tenggara. Beliau adalah Direktur Avicenna Institute, aktivis pergerakan, juga aktivis pendidikan. Beliau sekarang adalah Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hasan Wahdi ya? Hamzan Wadi. Hamzan Wadi, Nurul Waton, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Wathon, Pancor, Lombok Timur. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Mastur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di Lombok Timur setelah 1 bulan ini? Ini bisa jelas diterima suara saya? Jelas sekali. Dengan segala keterbatasan yang sedang kita alami, ya alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah. Semua terkendali ya? Ya aman, terkendali. Ada beberapa hal lah, tetapi biasa. Namanya hidup itu kan begitu. Ada sesuatu. Ini sayup-sayup terdengar suara tadarus. Iya, ya. Jadi di lingkungan sekitar Bang Mastur sekarang masih aktif ya sholat taraweh sama tadarusnya? Taraweh enggak, sholat taraweh tidak, tetapi agar tidak terasa sepi katanya. Kita kan biasanya beragama dengan perasaan ya, tidak dengan ilmu. Jadi supaya tidak terasa sepi katanya ya diizinkan untuk sekedar tadarusan sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Berarti harusnya sekarang sudah ini tinggal 1 jam lagi. Baik, Bang Mastur, kita ingin tahu lebih panjang lagi sih, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Lombok, utamanya Lombok Timur, menghadapi keadaan hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa setia Kampus Desa. Saya perkenalkan, halo, nama saya Mastur Sonsaka dari Lombok Timur. Sesungguhnya sama saja kalau kita mau, ini sebenarnya kan situasi pandemik ya, tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang terjadi secara lokalistik, tetapi juga kurang lebih sama situasinya dengan di daerah-daerah lain. Walaupun Lombok Timur per detik ini belum ada di NTB itu yang memperlakukan PSBB atau apa istilahnya pembatasan sosial berskala besar. Di NTB belum ada kebetulan, karena memang ya walaupun tidak terhitung sedikit, tidak bisa disebut sedikit juga yang infeksi di sini, sekitar 290-an kalau tidak salah per hari ini. Tetapi kemudian langkah-langkah pemerintah dalam menanggulangi ya, bencana wabah COVID-19 ini memang di semua daerah, bahkan termasuk tentu saja di Lombok Timur, memang awal-awalnya tampak gagap ya, karena memang dari sejarahnya juga pandemi seperti ini terjadi 100 tahun sekali kan, dulu juga sekitar 1918 terjadi. Sehingga bahkan dalam konteks sosial, agama, dan ekonomi ini menjadi persoalan utama. Soal kesehatannya sudah clear saya kira, ini adalah bencana kesehatan. Tetapi ketika bencana kesehatan ini kemudian berimbas kepada hal lain, terutama ekonomi, bahkan agama yang agak viral, terkait dengan pembatasan ke masjid, dan seterusnya, itulah yang di bawah itu banyak terjadi kegamangan, kira-kira begitu. Okay. Nah, tetapi saya kira di daerah lain juga sama, di seluruh Indonesia yang dialami. Di Lombok Timur ya banyak juga sih yang seperti daerah lain yang memang belum mau melaksanakan itu dengan
disiplin. Saya kira itu. Oke. Untuk sementara. Yang menonjol di negeri yang dikenal sebagai negeri 1000 masjid ini ya, Tanah Lombok ini, yang paling menonjol bagaimana masyarakat menghadapi kenyataan pembatasan ataupun ancaman yang dihadapi hari ini, dan seluas apakah imbas itu dalam kehidupan sehari-hari baik secara sosial maupun secara ekonomi? Iya, kebetulan memang Lombok ini dikenal sebagai Pulau 1000 masjid ya, walaupun secara kuantitatif tentu lebih dari 1000 masjid. Cuma batas counting mungkin orang menyebut 1000. Tetapi begini, soal imbasnya terhadap perilaku keagamaan itu tentu sangat besar ya. Ada walaupun banyak tokoh yang kemudian sudah turun tangan juga, tokoh agama ini menghimbau, memberi fatwa dengan dalil-dalil yang sudah jelas di dalam konteks bagaimana beribadah dalam konteks wabah, itu juga sudah sering dilakukan baik melalui MUI, organisasi-organisasi besar semisal NU, Muhammadiyah, bahkan Nahdlatul Wathon ya sebagai ormas terbesar di NTB. Itu juga Tuan Guru Bajang ya, yang mungkin sudah dikenal oleh publik, PGP ya, sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiziah Ormas Nahdlatul Wathon Pancor, itu sudah sering sekali, bahkan banyak sekali di YouTube juga memberi tausiah-tausiah tentang itu. Tapi tetap saja di bawah itu memang ada kegamangan, kegagapan dalam menghadapi ini. Karena apa? Karena memang kita harus mengatakan bahwa pembelajaran terhadap situasi pandemi dalam konteks beribadah itu memang tidak terlalu banyak dilakukan. Bahkan di pondok-pondok, walaupun saya juga mondok, sebenarnya banyak sekali karya-karya ulama terdahulu yang memang mengalami wabah itu. Misalnya yang paling terkenal saat ini tiba-tiba kan kisah Umar bin Khattab yang ada di Syam itu sebenarnya sangat sudah terekam dengan sangat baik dalam kitab-kitab klasik di dalam sejarah Islam itu sendiri. Tetapi kemudian karena memang pengalamannya terlalu panjang, terlalu jauh, sehingga kemudian orang tidak merasa ini sebagai sesuatu yang pas untuk menghadapi ini. Pernah terjadi, artinya ini dihadapi sebagai sesuatu yang baru gitu ya. Nah, itu dia. Orang kemudian merasa terutama yang awam tentu saja, walaupun ada banyak juga tuan guru atau kiai-kiai yang agak sepuh juga di sini masih juga menggunakan perasaan. Artinya sepertinya apalagi kemudian ditambah lagi memang dengan citra pemerintah ya, Jokowi ini yang sudah lama digembar-gemborkan bahwa ini adalah pemerintahan komunis dan seterusnya, sehingga selalu kemudian ada dikaitkan ke situ, menimbulkan kecurigaan. Bahkan tuduhannya tuan guru atau kiai-kiai yang mengikuti pemerintah ini dianggap menjadi antek dari itu. Di bawah itu yang sering kita dengar ya, kita dengar di bawah itu. Walaupun semakin ke sini tentu saja proses sosialisasi, kemudian mungkin pembelajaran ditunjukkan dengan kitab-kitab yang otoritatif ya, terkait dengan bagaimana kita beribadah dalam konteks pandemi itu secara pelan-pelan sudah mulai ini. Walaupun ya, terutama ini sebagai salah satu klaster di NTB. Klaster Goa ini ya, jamaah tablik ini, saya juga perlu saya ceritakan sedikit, di awal-awal waktu saya di Malang juga ikut di situ. Saya menjadi salah satu jamaah tablik dulu sekitar 2-3 bulan. Mereka yang memang masih memegang apa yang disebut dengan kita sebut fatalistik begitu ya, bahwa yang virus ini adalah ciptaan Allah dan seterusnya narasi yang pasti kita sudah tahu dan yang lucu, banyak sekali yang kejadian-kejadian di berita maupun divideokan oleh beberapa netizen itu yang jamaah ini yang sudah positif, bahkan itu ada yang lari dari
karantina di rumah, perawatan di rumah sakit lewat jendela itu ada videonya yang beredar. Lalu ada juga yang merasa sehat, ya kita kenal dengan OTG itu kan, orang tanpa gejala itu walaupun dia memang tidak ada gejala karena mungkin imunitasnya kuat, tetapi kemudian dia masih berkeliaran tidak mau di ini karena dia merasa sehat. Ini terjadi di Lombok, itu di Lombok Barat. Kemudian dinamika di dalam masyarakat sendiri, bagaimana mereka mengontrol kalaupun ada warga yang terpindai atau terpapar dari COVID ini? Ya, sebetulnya saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Gus Nadir ya. Ada orang yang cepat sekali paham dengan kata-kata, dan ada sebagian orang juga, bahkan banyak orang yang kalau mengalami baru dia paham. Kira-kira begitu juga yang terjadi di Lombok. Nah, ketika salah satu kampung misalnya ada warganya yang terpapar itu, barulah mereka heboh gitu, bahkan sampai lockdown mandiri kira-kira begitu, desanya tidak boleh keluar, lalu ada orang lain tidak boleh masuk, penduduk sana juga tidak boleh keluar dan seterusnya. Itu memang terjadi juga di dekat, bahkan di tetangga desa saya itu terjadi, karena mereka dari klaster Goa itu memang di sana banyak jamaahnya yang ikut kemarin ke Sulawesi, sehingga ada 6 kalau tidak salah itu yang positif. Tapi mereka cukup kooperatif ya? Mereka cukup kooperatif untuk memeriksakan diri secara mandiri ataupun berkesadaran untuk mengisolasi dirinya, atau bagaimana tuh? Butuh proses untuk itu, kira-kira begitu ya. Butuh proses, walaupun dia sudah terpapar kan, masing-masing kita hampir di seluruh Indonesia ada Polindes gitu kan. Pos Polindes itu biasanya menjadi garda awal mereka untuk ini. Saya mendengar langsung dari bidan yang ada di situ atau perawat yang ada di desa setempat, itu memang ngeyel lah kira. Awal-awalnya mereka ngeyel, tidak mau, bahkan membatasi diri untuk berjamaah, untuk sholat berjamaah di masjid itu mereka menolak dan seterusnya. Tetapi begitu dia sudah dijemput dengan peralatan lengkap itu lalu dibawa ke rumah sakit, ya sampai sejauh ini kita belum mendengar mereka misalnya kabur ya. Yang saya ceritakan tadi itu di kabupaten lain, di Kabupaten Lombok Tengah yang terjadi. Tapi sepanjang di Lombok Timur tidak ada. Malah baru-baru ini malah ada napi narkoba yang melarikan diri, ceritanya dari rumah sakit yang positif pada itu. Tapi kalau klaster Goa ini lumayan kooperatif ketika mereka sudah diponis oleh dokter misalnya positif gitu. Sejauh ini saya dengar. Kemudian bagaimana masyarakat, kan kita tahu ya jelas akan ada pelambatan ekonomi, kemudian bagaimana hubungan sosial mereka juga menjadi semakin terbatas. Padahal di kultur masyarakat kita, masyarakat timur, apalagi yang lebih timur seperti saudara Mastur berada saat ini, itu lebih kental hubungan-hubungan yang berbasiskan guyup ini. Bagaimana mereka mengcoping keadaan ini, menghadapi keadaan yang seperti ini? Iya, saya kira kalau di Lombok Timur khususnya itu awal-awal perdebatannya itu terutama sering dilontarkan oleh beberapa masyarakat, misalnya itu terkait dengan justru belum bisa membedakan antara dampak ekonomi dan kesehatan itu. Misalnya antara masjid yang dibatasi dengan pasar-pasar masih buka, misalnya ini masih dituntut oleh masyarakat justru untuk diperlakukan sama antara masjid dengan fasilitas publik yang lain. Tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu tentu saja pelambatan ekonomi pasti terjadi, karena memang walaupun toh tidak ditutup secara resmi oleh pemerintah pasar itu, tetapi
imbasnya tetap saja orang tidak berani, apalagi sudah banyak di desa-desa ini misalnya sudah ada yang positif, di desa mana sudah positif, jadi orang untuk keluar menjadi tidak berani, walaupun tetap buka pasar itu orang yang datang semakin sedikit. Nah ini juga tentu saja terjadi, tetapi sejauh ini belum ada lah kejadian-kejadian yang ekstrim gitu ya, kejadian ekstrim misalnya yang karena kita pedesaan kalau sangat jauh berbeda dengan perkotaan yang misalnya kita kalau mau melakukan filantropi misalnya atau penggalangan bantuan itu tentu tidak sama polanya dengan di kota, karena di kota misalnya masih ada kelompok marginal yang di jalan-jalan, di mana kalau di pedesaan kan tidak ada seperti itu, paling basisnya tetap adalah desa, basisnya tetap desa. Lalu artinya juga, kegiatan filantropik yang sudah terjadi di sana seperti apa? Apakah ada sebuah keluarga atau dua keluarga yang saling berhubungan dengan keluarga lain, saling menopang atau bagaimana mekanismenya? Apakah sudah terjadi mekanisme kesetiakawanan seperti itu? Sejauh ini melalui lembaga-lembaga aktivis-aktivis ormas atau yang melakukan itu, belum ada yang terdengar di masyarakat misalnya secara sukarela kemudian mengeluarkan sebagian hartanya untuk warga yang lain, belum. Justru yang banyak pengumpulan-pengumpulan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat ya, civil society misalnya di situ yang banyak. Tetapi kemudian penyalurannya pun menjadi persoalan tersendiri karena memang kita belum clear di data gitu kan, sehingga yang menjadi program pemerintah pun kan saat ini masih sangat tumpang tindih begitu, belum jelas. Apalagi kemudian misalnya kelompok civil society mau masuk ngasih bantuan dan seterusnya, ini beda sekali dengan situasi gempa misalnya. Itu kalau itu kan sudah jelas ininya. Tetapi kalau konteksnya wabah ini memang masih belum terlalu tampak kalau di pedesaan seperti kita di sini. Kalau di perkotaan kan kita sudah tahu orang membuat dapur umum segala macam. Ya. Nah kalau kita masih belum, karena memang masih dapur sendiri masih mengatasi ya. Masih bisa karena memang pertanian masih jalan gitu ya. Buruh-buruh tani masih tetap bekerja untuk nanam ini, bahkan sekarang musim panen kan, panen gabah. Jadi sekarang masih jalan itu, enggak seperti di perkotaan lah kira-kira begitu. Oke, jadi ada dua sisi yang paling menonjol yang terdampak di era ini ya. Yang pertama adalah tentang pangan dan ketahanan ekonominya. Kemudian yang kedua tentang pendidikan. Nah, saya ingin tahu bagaimana pendidikan di 2 bulan terakhir ini yang terjadi di Lombok Timur. Nah, bagaimana mekanismenya? Ini yang menarik memang di dunia pendidikan ini. Kemarin-kemarin Mas Menteri kan sudah mengeluarkan data sebenarnya, kan? Ya. Keadaan memaksa kita untuk belajar secara daring. Ya, mempercepat diri untuk mengupgrade kemungkinan itu, keterampilan itu. Betul, makanya saya pernah mengatakan di satu forum ya, bahwa sepertinya COVID-19 ini menjadi persiapan ya atau prakondisi menuju pada era baru yang kita sebut dengan 4.0 itu, yang kalau Yuval Noah Harari itu mengatakan Homo Deus itu. Nah saya kira kita harus mulai belajar itu, tetapi kalau kita tadi pertanyaannya ke dunia pendidikan itu, Mas Menteri sendiri sudah mengeluarkan data itu memang belum bisa sampai ke situ. Jangankan di tingkat saya ingin lihat potret di keluarga kita, di teman-teman kita yang ada di Lombok Timur. Bagaimana setiap keluarga itu menyesuaikan pendidikan bagi putra-putrinya dengan cara yang seperti apa di era ini? Ya, kalau di tingkat SD misalnya itu yang saya lihat, karena saya juga adalah orang tua yang
ada anaknya SD begitu, memang tidak jalan. Saya harus katakan tidak jalan pelajaran belajar daring itu tidak jalan, bahkan lewat TVRI gitu kemarin juga tidak jalan karena memang TVRI sampai Lombok Timur belum bisa. Gitu. Ada banyak yang kesulitan menangkap itu, termasuk di tempat saya walaupun sudah pakai parabola, tetapi itu sulit. Bahkan juga gimana caranya? Nah akhirnya yang terjadi sekarang itu banyak, bahkan kemarin itu baru 2 kali selama peliburan selama era ini baru 2 kali ada tugas dari gurunya. Tetapi di tempat lain ada yang kreatif, misalnya guru-gurunya datang ke masing-masing sekolah, masing-masing siswa itu bergiliran didatangi sendiri oleh gurunya, itu ada di Lombok juga ada. Tetapi umumnya guru mendatangi keluarga masing-masing rumah siswa ya. Betul ya. Guru yang datang. Guru yang datang, bahkan menggantikan proses daring. Proses daring itu karena dipaksakan kayak apapun juga guru, selain memang gurunya juga tidak masih banyak yang tidak mampu ke situ, tetapi juga muridnya kan, orang tua murid juga tidak banyak yang punya kemampuan untuk itu, bahkan mungkin juga tidak punya alatnya untuk melakukan pembelajaran secara daring itu. Nah saya kira itu banyak problemnya, tetapi ada saja saya kira sekali lagi itu sekolah-sekolah yang kreatif dan inovatif, misalnya kayak di TK juga mendatangi kita, misalnya di TK itu mendatangi guru-guru kita itu mendatangi siswanya untuk dikasih bermain, diajak bermain. Selain memang itu untuk konten ilmunya, proses pembelajarannya, tetapi juga itu relaksasi supaya mereka tidak stres dan seterusnya. Kita kunjungi, guru-gurunya juga stres nih, kenapa? Karena kangen sama murid-muridnya gitu kan. Ini juga satu soal. Ini soal lain, bahwa guru-guru juga kangen ingin ketemu muridnya. Nah, itu dilakukan dengan cara mengunjungi satu persatu, itu juga dilakukan. Jadi masih memungkinkan karena areanya yang cukup cukup memberikan peluang bagi guru itu untuk datang ke sekolah-sekolah ya. Jadi kalau itu diterapkan di sini ya, guru-gurunya juga akan kesulitan. Pintu-pintu gang di sini itu di portal semua. Kalau di Jawa sini ya. Kalau di sini masih kenapa? Karena memang itu tadi saya katakan, kan tidak bergerombol juga, satu guru datangi murid satu, dijadwalkan mungkin 1 jam di sana, nanti pindah 1 jam ke situ, gitu aja. Jadi enggak bergerombol memang. Baik. Kayak privat itu. Ya, jadi seperti homeschooling ya, dengan guru mendatangi ke rumah-rumah. Dan kayaknya mungkin siswa sendiri lebih menikmati atau lebih enjoy dengan sistem pembelajaran seperti ini. Iya pasti, karena kelihatannya. Iya pasti, karena memang selalu saja sementara ini masa transisi ini bertemu secara fisik itu selalu dirasa lebih afdol ya. Bahasanya lebih afdol. Karena kalaupun lewat daring, sekali lagi itu selain beragamnya, variatifnya, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi siswa, apalagi tingkat SD, bahkan saya harus ceritakan di tingkat kampus saja di Lombok Timur ini masih gamang juga melaksanakan untuk belajar daring ini. Perkuliahan daring ini. Ada ke Google Classroom misalnya, itu selalu merasa kayaknya tidak asik gitu, karena memang itu Zoom juga. Jadi feel interaksinya itu nggak dapet ya, meskipun itu sudah bertemu tatap muka. Ya seperti Pak Agung, gadget. Mas Agung tadi katakan bahwa kita memang budaya keguyuban itu. Jadi bertemu selalu terasa lebih afdol daripada jauh-jauh, walaupun secara formalistik bisa tercapai, bahkan mungkin tanpa bertemu disuruh buka di googling dan seterusnya itu bisa saja sebenarnya materi pembelajaran itu sampai, tetapi interaksi humanistik itu kayaknya yang masih berat rasanya untuk dilampaui oleh kita gitu di desa-desa ini.
Kalau kondisi ini bertahan masih 3 atau 4 bulan ke depan, kira-kira apa yang paling diperlukan? Atau bisa jadi malah bukan hanya yang diperlukan, masyarakat bisa mengaktifkan kembali sesuatu yang belum aktif selama ini, yang tidak aktif selama ini. Artinya mekanisme-mekanisme yang bersifat indigenes, mekanisme yang bersifat tradisi mungkin bisa bangkit lagi. Kira-kira apa yang masih bisa dibangkitkan dari nilai lokalitas di Lombok Timur, Bang Mastur? Saya masih optimis ya, social solidarity itu masih ada gitu di lingkungan kita. Apalagi rata-rata kalau penduduk di desa itu mungkin tidak ada dari penduduk desa itu yang tidak ada hubungan kekerabatan. Nah, saya kira pertama mungkin imbas yang akan tercapai kalau sampai 3-4 bulan ke depan, mudah-mudahan tidak lah ya, mudah-mudahan segera berlalu. Tetapi saya melihat seperti teori hierarchy of need itu misalnya, pasti itu dulu, pasti basic need yang akan menjadi ini ya. Soal pendidikan saya kira akan tidak terlalu dipentingkan begitu soal-soal itu belum terpenuhi. Nah, saya kira mekanisme kultural untuk mengatasi problem basic need itu sebetulnya secara kultural sudah ada di kita dengan cara-cara kekeluargaan tadi. Saya kira seperti yang selalu saya katakan itu, social distancing atau physical distancing ini harus dihadapi dengan social solidarity. Dan itu adalah kearifan lokal ya, local wisdom yang sebenarnya sudah sangat mengakar itu di kita di ketimuran ini, apalagi di pedesaan. Walaupun saat-saat ini masih saja memang ada problem karena ada bantuan dari pemerintah ini yang dapat itu tidak, dan itu memang berpotensi juga merenggangkan kerukunan sosial itu karena ada kecemburuan sosial di bawah ya. Tetapi karena tidak semua. Ketika kondisi memang betul-betul sudah down ya, sudah chaos sama sekali, saya kira itu akan menjadi semacam imunitas kultural ya. Kalau saya menyebutnya dengan istilah imunitas kultural di dalam diri kita untuk bangkit kembali memperbaiki situasi, karena memang itu sekali lagi menjadi identitas kultural yang disebut dengan social solidarity, yang walaupun saat ini sekali lagi tampaknya memang masih kita anggap dia, banyak penelitian juga menganggapnya sudah rapuh ya, sudah terkikis yang itu. Tetapi begitu situasi mengancam secara komunal, saya kira itu akan muncul lagi. Itu yang saya optimis lah. Saya optimis dengan itu. Jadi bisa jadi melalui salah satu hikmah yang akan kita dapatkan dengan adanya bencana kesehatan ini adalah munculnya kembali atau hidupnya kembali nilai kultural kita. Ya, yang itu tadi social solidarity itu. Saya kira hanya itu juga yang akan menjadi imunitas kita secara komunal gitu. Harapannya hanya itu. Bahkan di negara-negara yang tidak memiliki basis kultural seperti itu, di Eropa, di Amerika, begitu menghadapi hal-hal seperti ini juga muncul. Mereka cepat malah. Iya, muncul tapi lebih cepat daripada kita. Iya, itu saya kira juga human nature ya, atau menjadi mungkin kecenderungan manusia itu sendiri sebenarnya. Iya, bawaan manusia ya. Sebenarnya kita itu makhluk yang paling peduli dengan manusia yang lain. Manusia yang lain sebetulnya ya, walaupun saat ini banyak sekali hal-hal yang menjadi pembatas dari kecenderungan manusiawi kita itu. Ya, saya kira menjadi filter dari nilai yang sebenarnya kita miliki secara generik. Baik, Bang Mastur, kita akan sambung lagi nanti di lain kesempatan. Semoga Bang Mastur dan keluarga tetap dalam keadaan sehat,
tetap semangat, tetap Amin. memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Begitu pula teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Lombok Timur khususnya, segera kembali pada keadaan yang baik kembali, seperti juga doa-doa untuk saudara kita di seluruh Indonesia. Sahabat pembelajar kampus desa, itu adalah berita dari timur yang masih belum banyak kita eksplor. Kita akan sambung lagi nanti dalam kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe, kemudian like dan share apa yang menjadi produk dari Kampus Desa Indonesia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mastur.